Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning dengan saya Analis. Di sini kita akan membahas tentang relativitas energi dan momentum. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang relativitas massa, panjang, dan waktu ya. Nah, sekarang tentang momentum dan energi. Untuk momentum linear pada teori klasik gitu ya, momentum itu sama dengan massa bendanya dikali kecepatan bendanya. Di mana massa benda itu ketika dia gerak itu bakal sama dengan ketika dia diam. Nah, hal ini, teori klasik ini berlaku untuk kecepatan benda yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya c gitu. Nah, kalau kecepatan bendanya itu gede, mendekati c, maka teori yang berlaku adalah yang relativitas khusus, di mana momentum linear dari suatu bendanya itu bakal sama dengan gamma m0v dengan gamanya faktor Lorentz ya, yang sebelumnya kita bahas, gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, dengan V-nya adalah kecepatan dari si bendanya ya. Kemudian V-nya di sini itu mendekati C, tapi nggak boleh sama dengan atau lebih dari C. Kenapa? Jadi kalau V-nya itu sama dengan C gitu ya, maka suku yang V kuadrat per C kuadrat itu bakal gimana? Bakal sama dengan 1 dong. Nah, ini berarti yang di dalam akar 1 min 1. Jadi 0 dong. Akar 0, 0. Sehingga nanti gamanya bakal 1 per 0. Ya jadi tak hingga gitu. Kalau gamanya tak hingga, masa momentumnya jadi tak hingga gitu? Ya kan? Jadi diperdebatkan. Nah, sedangkan untuk V yang jauh lebih kecil daripada C, nanti V kuadrat per C kuadratnya bakal sama dengan 0 ya kan? Kalau V kuadrat per C kuadratnya sama dengan 0, berarti yang di dalam akar ini 1 min 0, 1 ya. Jadi akar 1 sama dengan 1. Nah, gamanya berarti menjadi 1 per 1, yaitu 1. Sehingga nanti momentumnya bakal sama dengan M0V. Yang mana M0 untuk V yang jauh lebih kecil daripada C, kalian bisa cek di video sebelumnya, itu sama dengan M. Nah, berarti yang ini jadi balik lagi dong, kayak teori klasik, M dikali V gitu. Sehingga kita simpulkan lagi bahwa yang di kotakin merah ini berlaku untuk V yang mendekati C, misalkan 0,5 C, 0,3 C, kayak gitu, tapi nggak boleh lebih dari atau sama dengan C. Oke, selanjutnya untuk relativitas energi ya. Nah, karena dari relativitas massa tadi, akhirnya disimpulkanlah nih sama si Einstein, jadi energi benda yang diam terhadap pengamat itu nggak nol, tapi sama dengan M0 C kuadrat. Nah, ini biasanya disebut juga dengan energi diam. Energi diam. Oke, nah tapi ketika bendanya mulai bergerak dengan kecepatan V nih, dengan syarat V-nya kayak tadi ya, dia itu mendekati C tapi nggak boleh sama dengan atau lebih dari C. Maka energi total dari si bendanya itu terdiri dari energi diamnya ditambah dengan energi kinetiknya. Karena benda yang bergerak pasti punya energi kinetik dong, gitu. Nah, di sini berarti E0-nya kita bisa masukin ya, M0C kuadrat ditambah K berarti E-nya. Kemudian energi total ini sama dengan juga gamma M0C kuadrat. Gammanya tadi faktor Lorentz. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa substitusi nih, berarti gamma M0C kuadrat itu sama dengan M0C kuadrat ditambah K. Nah, kita bisa dapat nih, kita bisa hitung energi kinetik dari si bendanya. Berarti K sama dengan gamma M0C kuadrat dikurangi M0C kuadrat gitu. Nah, di sini M0C kuadrat, ini M0C kuadrat. Bisa kita keluarkan menjadi M0C kuadrat dikali gamma min 1. Nah, ini adalah energi kinetik relativistik ya. Nah, jadi energi kinetiknya itu udah nggak sama dengan setengah mv kuadrat lagi, yang mana itu merupakan teori klasik gitu, energi kinetik klasik. Nah, kalau sekarang relativistik kayak gini, K-nya M0C kuadrat dikali gamma min 1. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke hubungan dari momentum dan energi kinetik